Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SPKIP PGRI Trenggalek, mata kuliah pendidikan anti korupsi, akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami terkait rangkaian proyek film anti korupsi dengan judul Cermin Ego, di mana dalam film tersebut mengangkat tema suap penitipan absen dan jogi tugas. Anggota kelompok 1 terdiri dari Sania Berliana Ramadhani, Salimatul Maila Syahra, Zulfa Dharma Trisetiana, dan Laila Septiana Ningrum. Kepada kelompok 1, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk yang pertama, yaitu latar belakang dari proyek yang kami buat, yaitu korupsi atau suap menyuap bukan hanya terjadi di sektor pemerintahan dan dunia usaha, tetapi juga merambah ke dunia pendidikan termasuk di kampus. Praktik ini dapat melibatkan dosen, mahasiswa, atau pihak administrasi dan sering terjadi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah, seperti mempengaruhi nilai akademis atau mendapatkan akses lebih cepat ke fasilitas. Fenomena ini berdampak buruk pada integritas, etika, dan kualitas pendidikan, serta menciptakan ketidakadilan dan ketidakharmonisan di kampus. Film ini bertujuan untuk menggali dampak negatif suap di dunia pendidikan dan mengajak audiens berpikir kritis tentang pentingnya lingkungan kampus yang bebas korupsi. Kemudian selanjutnya, metodologi yang digunakan dalam pembuatan proses film yang kami buat yaitu yang pertama, riset dan analisis awal dengan melakukan riset untuk memahami sejauh mana praktik ini terjadi, faktor penyebabnya, dan persepsi mahasiswa terhadap tindakan ini. Kemudian, partisipatif dan kolaboratif dengan menggandeng berbagai pihak seperti mahasiswa, dosen, dan staf kampus, serta pihak eksternal seperti LMS dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Kemudian mendesain atau desain kreatif dan edukatif dengan membuat konten dan infografis yang menarik dan informatif agar pesan tentang suap menyuap dapat dipahami. Selanjutnya, fokus pada perubahan perilaku dengan mengubah pandangan mahasiswa tentang pentingnya nilai kejujuran dalam pendidikan. Selanjutnya, sosialisasi di seluruh lapisan sekolah dengan menciptakan lingkungan kampus yang mendukung budaya akademik yang bersih. Selanjutnya, media sosial dan platform digital dengan menggunakan media sosial dan platform digital sebagai sarana efektif untuk menyebarkan video pendek dan infografis, mencapai audiens yang lebih luas dan mendorong partisipasi aktif melalui kampanye online. Selanjutnya, replikasi dan berbagi pengalaman dengan menyebarluaskan praktik terbaik ke kampus lain melalui dokumentasi program dalam bentuk video dan infografis. Baik, poin selanjutnya adalah mengenai hasil temuan. Hasil temuan yang kami dapatkan pada proyek kami kali ini antara lain, di sini kami menemukan dua sudut pandang yang berbeda mengenai tindakan korupsi yang terdapat di lingkungan kampus. Dua sudut pandang tersebut kami ambil dari sudut pandang mahasiswa dan dosen. Dari sudut pandang dosen, beliau belum menemukan tindakan korupsi yang terdapat di lingkungan kampus yang berupa joki tugas dan suap penitipan absen. Sedangkan dari sudut pandang mahasiswa, mereka pernah menjumpai tindakan korupsi tersebut di lingkungan kampus, di mana tindakan tersebut dilakukan oleh teman sekelas mereka sendiri atau mahasiswa yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu analisis. Pada
Pada proyek ini terdapat beberapa masalah sosial yang dapat menjadi dasar dari munculnya perilaku-perilaku korupsi seperti joki tugas dan menitip absen, di mana masalah sosial tersebut tentunya hadir dari luar diri seseorang. Masalah-masalah sosial yang mendasari tindakan tersebut antara lain, satu yaitu budaya ketidakjujuran. Budaya ketidakjujuran ini dapat berasal dari lingkungan sekitar seseorang. Lingkungan sekitar tersebut bisa saja di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan keluarga sekalipun. Tindakan yang dapat menimbulkan budaya ketidakjujuran ini adalah perilaku berbohong yang kerap dinormalisasi dalam masyarakat ataupun lingkungan keluarga. Padahal secara jelas dan pada dasarnya perilaku berbohong bukan merupakan tindakan yang terpuji. Biasanya tindakan berbohong tersebut dilakukan agar seseorang yang melakukannya dapat aman dan terhindar dari suatu masalah. Yang kedua yaitu tuntutan prestasi akademik. Tuntutan prestasi akademik bisa menjadi faktor masalah sosial yang dominan menjadi alasan mahasiswa melakukan tindakan tersebut. Standar pendidikan yang tak jarang berpaku pada nilai dan juga ketertiban absensi, membuat mahasiswa menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan nilai yang bagus dan absensi yang penuh sehingga dapat mendapatkan prestasi yang bagus pula. Yang ketiga yaitu prestasi fokus pada hasil bukan proses. Tekanan dari teman sebaya juga dapat menjadi faktor masalah yang muncul dari lingkungan sekitar mahasiswa, di mana pengaruh dari teman sebaya dapat membawa dampak positif dan negatif dalam pembentukan karakter seseorang. Tak jarang ada teman yang memberikan saran untuk melakukan tindakan korupsi tersebut sebagai jalan alternatif dalam menyelesaikan suatu masalah atau kewajiban yang dimiliki dengan mengesampingkan fakta bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak baik dan tidaklah benar. Yang keempat yaitu tekanan dari teman sebaya. Masalah sosial di atas juga tak jarang menjadi dasar seseorang melakukan tindakan korupsi menitipkan tugas joki tugas kepada orang lain. Penilaian tugas yang kerap berfokus pada hasil bukan proses menjadikan mindset mahasiswa berubah dengan lebih memprioritaskan hasil dan bukan proses pekerjaannya. Tak jarang proses pengerjaan juga tidak begitu dipedulikan dan mendapatkan apresiasi. Itu juga masuk ke dalam masalah sosial yang menyebabkan munculnya tindak korupsi joki tugas dan menitipkan absensi. Yang kelima yaitu kurangnya dukungan sosial. Kurangnya dukungan sosial yang diperoleh seseorang juga dapat menjadi salah satu faktor masalah sosial yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Dukungan sosial tersebut dapat berupa support yang diberikan oleh orang-orang terdekat, seperti teman, keluarga, dan lingkungan, dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dari rangkaian proyek film anti korupsi. Menurut pendapat kelompok kami, tindakan korupsi berupa penitipan absen dan joki tugas benar adanya. Akan tetapi, tidak semua mahasiswa melakukan tindakan tersebut. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, tindakan korupsi tersebut dilandasi oleh beberapa faktor tertentu, seperti budaya ketidakjujuran, tuntutan prestasi akademik, mahasiswa yang lebih fokus pada hasil bukan pada proses, pengaruh dan tekanan dari teman sebaya, dan kurangnya dukungan sosial. Sekian presentasi dari kelompok 1 terkait rangkaian proyek film anti korupsi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.